semuanya, masih di video jalan-jalan aku di Bali kemarin. Kali ini aku lagi ada di area Canggu. Ini pertama kalinya aku main ke area Canggu, karena biasanya kalau aku ke Bali, aku lebih sering main ke area Nusa Dua sama Seminyak. Nah, di Canggu kemarin ini aku ada mau rekomen kalian satu coffee shop yang sudah cukup populer. Dan mungkin kalau kalian udah pernah ke Canggu, kalian udah pasti tahu. Namanya Hungry Bird Coffee Roaster. Mereka terkenal dengan perkopiannya dan juga mensuplai kopi dalam skala besar untuk ke beberapa coffee shop, dan juga mereka nyediain barista training. Jadi kalau misalnya kalian mau buka coffee shop baru gitu, mereka bisa ngajarin awal mulanya, memandu kalian dalam pemilihan mesin kopi dan kopi apa yang harus diinvest supaya coffee shop kalian bisa berjalan dengan baik dan sukses. Ini sebentar lagi kita udah mau nyampe tempatnya. Dia adanya di sisi sebelah kiri. Kalau kalian pakai motor, kalian bisa langsung parkir di depan coffee shopnya langsung. Tapi karena aku naik mobil, jadi kemarin itu aku nyari-nyari tempat parkirnya di mana, bingung. Ini dia coffee shopnya di kiri, jadi aku melipir sebentar ke kiri karena bingung nyari parkirnya di mana. Ternyata parkirannya ada tepat di seberangnya, khusus untuk parkiran Hungry Bird. Dia masuk gang kecil, nanti di dalamnya ada tempat parkiran yang cukup luas untuk parkiran mobil-mobil. Karena jalanan di area Canggu ini memang gak terlalu lebar seperti jalanan di area lainnya di Bali, jadi kita nggak bisa parkir sembarangan di pinggiran, nanti bisa dikomplain orang. Tapi untuk kalian yang bawa mobil, tenang aja karena parkirannya cukup memadai. Ini dia lahan parkir di seberangnya coffee shop tadi, ada gang kecil dan parkirannya cukup luas untuk mobil. Nanti kita bisa jalan kaki dari sini keluar dan langsung ketemu Hungry Bird. Ini dia pemandangan depan coffee shopnya. Dia ada tempat outdoornya juga di depan. Kalau kalian memang merokok, bisa makan di luar. Hungry Bird ini gak hanya terkenal di perkopiannya aja, tapi mereka juga nyediain menu makanan pagi, sarapan, atau makan siang dengan range harga yang dimulai dari 30 ribuan aja. Dan penyajiannya cukup rapih dan rasa untuk harga 30 ribuan itu sangat-sangat oke banget menurut aku. Bahkan tergolong enak. Ini dia suasana di lantai 1 coffee shopnya. Mereka ada lantai 2-nya juga. Kemarin pas aku datang ke sini suasananya belum terlalu ramai, tapi begitu aku menjelang mau makan, orang-orang udah mulai pada berdatangan. Kayaknya tamu-tamu yang di sini tuh mereka udah biasa banget dan udah sering banget ke sini. Jadi tamu regulernya mereka. Ini dia menunya, lebih ke American breakfast, jadi ada pancake, burger, sama salad. Tapi ada nasi goreng sama bakminya juga. Kita kan biasa orang Indonesia suka banget ya makan bakmi untuk breakfast. Akhirnya aku pesen egg benedict sama cappuccino dan americano, karena sebelum dari sini aku udah habis dari satu coffee shop yang lain juga, jadi aku cuma nyobain satu menu makanannya aja. Tapi aku ada lihat beberapa orang pesan menu yang lumayan enak untuk dimakan pagi hari atau siang hari, jadi kayak buah-buahan, fruit platter gitu, cukup lengkap. Mereka juga nyediain air putih gratis di water tap ini, bisa diambil sesuka-suka kita sebanyak-banyaknya. Ini dia cappuccino aku, harganya 27.000 dan rasanya enak. Ini egg benedict yang aku pesan, harganya 43.000. Penyajiannya cukup rapi untuk harga 43.000, karena kalau di kafe-kafe lain egg benedict ini biasanya dijual antara 70.000 sampai 80.000, belum termasuk tax and service. Jadi harga di sini tuh udah sangat terjangkau banget dan rasanya lumayan enak untuk harga segitu. Aku dan suami aku happy banget kita bisa nemuin tempat ini. Kita pasti akan balik lagi. Kalau kita ke Bali, pasti kita akan balik ke Hungry Bird. Nah, ini sekarang kita udah nyampe di Citadines Apartel, jadi hotel dengan service apartment dari Ascott Group. Lokasinya masih di daerah Canggu, deket banget dari Hungry Bird tadi, cuma 4 menit aja. Ini kalau kita jalan ke kiri sebentar, itu udah bisa langsung nembus ke Pantai Brawa. Mungkin Citadines ini kalau orang luar bacanya itu Citadines kali ya, cuman karena aku orang Indonesia, jadi aku bacanya Citadines saja ya. Ini dia ada basement untuk parkiran motor dan mobil, gak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, cukup aja untuk parkiran mobil dan motor, dan masih banyak space kalau untuk parkiran mobilnya. Dia ada akses lift langsung dari basement, jadi kalau ada orang yang pakai kursi roda bisa langsung naik ke atas.
Ini dia resepsionisnya tepat di depan lobi. Jadi Citadines ini brand internasional dari Ascot dan sudah ada di 26 negara besar di luar kayak di Aussie, London, Shanghai, Tokyo. Itu namanya sama Citadines juga. Nah, yang di Bali ini ada 5 tipe kamar. Aku sebutinnya dari ukurannya aja ya, karena ada yang ukurannya sama tapi namanya beda. Jadi aku sebutinnya berdasarkan 5 ukuran yang berbeda. Aku booking Citadines ini di ukuran yang paling kecil, itu ukuran kamarnya 31 meter persegi, namanya studio. Aku dapat di harga 707.000, sudah termasuk tax and service. Tapi dia ada kamar yang lebih besar, ukurannya 53 square meter, itu harganya di 1 jutaan, belum termasuk breakfast. Ada lagi kamar yang 2 bedroom, jadi kayak apartemen modelnya. Kalian dapat meja makan yang proper, dan kamarnya juga ada yang king dan twin, itu harganya mulai dari 1.900.000, tapi belum termasuk breakfast. Ada lagi yang lebih besarnya di 200 meter persegi, itu udah kayak villa. Harganya nggak dicantumin di website, mungkin kalian bisa kontak langsung aja kalau kalian berminat. Ini lorong menuju ke kamarnya, dia lumayan besar untuk orang yang pakai kursi roda. Tapi tipe kamar yang aku booking ini ukurannya kurang begitu cocok untuk orang yang pakai kursi roda, karena aku booking yang studio, ukurannya cuma 31 meter persegi, lebih cocok untuk traveler yang sendirian atau berdua. Kemarin itu awalnya aku pertama kali mau coba booking lewat aplikasi online, tapi ternyata nggak available di aplikasi online. Mungkin kuotanya dibatasin atau gimana, aku nggak ngerti. Jadi akhirnya aku langsung booking di websitenya langsung di Citadines Canggu. Kalian bisa ketik aja di Google, nanti langsung keluar. Ini dia ukuran kamarnya, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, sesuai aja dengan harganya. Dan aku booking kamar ini nggak dapat breakfast, makanya kemarin aku sempet ngiter-ngiter di daerah Canggu dan cobain beberapa restoran atau cafe yang lumayan enak. Ini dia ada balkon yang cukup lumayan besar, bisa langsung pemandangannya lihat keluar, tapi aku punya view nggak terlalu bagus. Ada juga yang viewnya bisa langsung ke pool atau langsung ke pantai. Kalian bisa langsung request aja nanti viewnya mau kemana. Nah, ini kelebihan kita nginep di Citadines adalah kita dapat pantry yang dalamnya udah lumayan lengkap, sampai ke microwave juga. Bahkan kalian bisa request untuk bisa pinjem rice cooker. Jadi kalau kalian nginep sama anak-anak butuh bikin nasi atau masak sesuatu, peralatan di dapurnya udah cukup lumayan lengkap. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian toiletnya. Dia di sisi kiri, ada tempat untuk menjemur pakaian dalam dan juga bisa untuk buang air kecil atau buang air besar. Di sebelah kanannya itu ada shower untuk mandi dan di tengah-tengahnya dipisahin sama wastafel. Toiletnya nggak terlalu besar, apalagi kalau mau bawa anak-anak masuk ke dalam toilet mandi bareng itu lumayan sempit. Tapi semua sanitarinya mereka pakai Toto dan keadaannya lumayan bersih. Tepat di depan toilet itu ada lemari pakaian sama brankas kecil, tapi belum ada meja gosokan dan setrikaan. Jadi kemarin aku harus telepon dulu ke resepsionis untuk minta, baru mereka bawain. Di samping dari lemari pakaian itu udah ada pantry-nya, dia di bawah ada kulkas kecil dan juga kompornya pakai kompor listrik. Ini dia wajannya juga udah disediain dan ada mangkok, piring, gelas, sampai lap juga udah komplit. Jadi kalau tengah malam kita mau bikin pop mie atau indomie goreng, itu semua peralatannya udah tersedia. Sampai tadi ada saringan juga di atas. Ini di bawah sink ada tong sampahnya. Dan tadi di kulkas samping itu nggak ada isinya sih, kosong. Itu udah ada alat pemadam api juga, mereka udah ada siapin. Ini semua drawernya kosong, nggak ada isinya. Tapi kitchen ini cukup berguna, minimalis dan compact. Memang ala-ala apartemen kitchennya. Nah, ini aku lagi mau ajak kalian ke lantai 5. Dia ada kolam berenangnya dengan view ke pantai langsung dan juga ada bar kecil. By the way, aku belum info bahwa hotel ini baru aja dibuka di bulan Februari tahun 2021. Jadi hotelnya masih fresh banget, ruangan dan kamarnya itu semua masih bersih. Ranjangnya juga tadi dikasih serta dan semua spraynya itu masih bersih, putih, kinclong. Dengan harga yang aku dapet itu worth it banget. Kita nggak nyesel pilih Citadines sebagai tempat penginapan kita di daerah Canggu. Nah, ini kita udah di rooftopnya di lantai 5. Kita bisa nyantai-nyantai sambil minum
minum dan nikmatin pemandangan laut di sini. Ini kemarin pas aku datang lagi nggak terlalu terang, jadi mendung. Lautnya sama langitnya lagi kusam banget warnanya, nggak begitu cerah. Aku ada videoin juga kebesokan harinya pas cuacanya lagi terang, langitnya lagi biru, lautnya juga jadi kelihatan biru, jadi lebih nyegerin. Enak banget buat santai sebentar di atas sini, bikin relax. Nah ini sebenarnya Citadines itu walaupun kelihatannya dari depan gak terlalu besar, tapi dia lebih memanjang ke belakang. Kolam berenangnya itu nggak cuma ada satu, tapi ada dua. Tadi di atas yang di lantai 5 yang aku kasih lihat, nanti ada lagi di bawah, di deket gedung lainnya. Jadi ini aku menuju ke belakang, dia ada gedung lain, ada beberapa gedung. Tapi lobbynya cuma satu di tempat yang aku videoin kemarin, masuknya semua dari situ. Nanti di dalam ada jalan lagi ke belakang menuju gedung lain. Tapi ujung-ujungnya bisa nembus di atas ke semua fasilitas, termasuk fasilitas Sky Lounge ini kita bisa pakai untuk nyantai-nyantai. Dan view-nya 360 derajat, bisa ngeliat ke sekeliling kita ada apa. Ini sebenarnya di atas tempatnya cukup besar, tapi aku nggak videoin ke sekeliling semuanya karena ada beberapa orang lagi meeting. Jadi aku langsung aja turun ke bawah. Ini aku udah di lantai lobby, dia nggak jauh dari lobby. Di belakangnya itu kalau lurusin lagi ada tempat spa. Dia range harganya dari 300.000 sampai 500 ribuan. Tapi aku nggak ambil paket spanya karena aku nggak terlalu tahan kalau dipijit-pijit. Nanti yang ada aku bisa ketawa-ketawa, bukannya spa malah nggak jelas nanti ketawa terus. Ini di depan aku ada ruangan meeting untuk corporate atau event. Di sampingnya ruangan meeting yang ada pintu putih itu kita langsung bisa ke tempat gym. Aku juga nggak nge-gym, cuman videoin aja buat kalian. Kalau kalian lagi liburan, itu tim ikut nge-gym atau nggak akan nge-gym kalau lagi liburan? Kalau aku kayaknya nggak akan pernah nge-gym sih kalau lagi liburan. Kecuali udah nggak jalan seharian, makan melulu dan butuh keluar keringat baru aku akan gym. Tapi karena liburan kali ini aku banyak jalan kesana kemari dan ambil video, jadi kayaknya udah cukup capek dan males olahraga lagi. Jadi aku cuma videoin aja ke kalian. Ini di samping tempat gym ada kolam renang yang tadi aku bilang. Jadi kolam renangnya nggak cuma di atas, ada lagi juga di bawah. Nah ini di belakang kolam renang itu kayaknya masih tanah punya Citadines. Karena aku ada lihat beberapa orang masuk ke sana dari pintu ini, pintu yang terbuka otomatis. Mungkin yang di belakang kolam renang ini untuk area kamar yang lebih besar atau 2 bedroom. Tapi aku nggak lanjutin masuk ke sana karena nggak enak juga, aku nggak ada akses. Ini tadinya aku mau jalan kaki menuju ke Pantai Brawa, cuma 5 menit aja. Tapi akhirnya nggak jadi, aku balik lagi ke hotel dan aku enjoy fasilitas di lantai 5 aja. Udah lumayan enak dan bisa kelihatan pantai juga. Segitu aja video aku untuk Citadines Canggu kali ini. Mudah-mudahan berguna untuk kalian. Kalau kalian ada saran dan komen, jangan lupa tulis di bawah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu di video lainnya. Bye!